Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza maridtu fa huwa yasfin. Shadaqallahul adzim, amma ba'du. Saudara-saudaraku seiman dan seagama, sebangsa dan tanah air yang kami hormati di mana saja berada. Alhamdulillah pada kesempatan ini kami bisa ketemu kembali lewat video channel Darussalam Kalibakung, dan mohon agar channel ini tetap berkembang. Jangan lupa subscribe-nya ya, untuk mendukung channel kami sehingga nanti channel-channel yang akan datang akan berjalan terus, akan berkembang terus. Pada kali ini saya ingin menyampaikan tentang penyakit stroke. Nah, waktu awal serangan, memang semua orang yang terkena penyakit stroke itu mengalami down, mengalami hampir putus asa karena ya yang tadinya bisa kesana kemari menjadi tidak bisa, yang tadinya bisa berbuat ini berbuat itu menjadi tidak bisa ya. Lebih-lebih orang yang biasa kegiatan action di luar kemudian kena penyakit stroke itu akan mengalami down, akan mengalami hampir putus asa, termasuk saya sendiri. Namun ternyata yang namanya penyakit stroke itu tidak cukup dihadapi dengan penyesalan, tidak cukup dihadapi dengan bingung, tidak cukup dihadapi dengan kesakitan saja, tetapi penyakit stroke itu memang harus dihadapi dengan rasa semangat. Oleh karena itu kepada saudara-saudaraku para stroker di mana saja berada, insya Allah kalau panjenengan semangat, penyakit stroke itu akan sembuh, akan pulih kembali. Oleh karenanya ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, kita sering mendengar dari para dokter mengatakan bahwa penyakit stroke adalah di Indonesia satu-satunya penyakit yang membunuh. Di samping penyakit yang lain, nomor satu adalah penyakit stroke. Tapi kalau di negara-negara maju itu nomor 4 penyakit yang membunuh itu adalah stroke. Kita sebagai para stroker tidak usah putus asa. Terus akhirnya lah saya sebentar lagi akan mati, saya tidak akan sembuh. Tidak seperti itu. Karena kita tahu bahwa urusan mati, hidup, urusan roh adalah min amri Rabbi. Urusan mati itu urusan Allah. Bisa juga kita yang stroke itu nanti akan diberi umur panjang, yang tidak stroke akan diberi umur pendek, itu bisa jadi. Semuanya adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya kepada para stroker, gak usah putus asa. Semangat ya untuk berlatih, semangat untuk berobat agar bisa pulih seperti sedia kala. Yang kedua, agar panjenengan dalam menghadapi penyakit stroke ini tidak gampang kecil hati, tidak gampang putus asa, diterima apa adanya ya. Tidak usah malu ya. Diterima kalau jalan saja angel, ngomong juga angel, diterima saja. Dan mereka itu sudah mengerti kalau orang kena penyakit stroke itu begitu. Jadi kita nggak usah malu-malu. Kita sering orang-orang stroke itu
karena biasa jadi orang gagah, bisa jadi orang bisa ke sana kemari, cekatan, setelah stroke tidak bisa bergerak, tidak bisa beraktivitas yang maksimal, akhirnya berkecil hati. Loh, ini yang kecil hati ini yang mengakibatkan stroke-nya itu akan tidak sembuh. Bahkan akan bisa terjadi serangan yang kedua, serangan yang ketiga, atau serangan dan seterusnya. Untuk itu semangatlah. Dan yang ketiga, bapak-bapak, ibu-ibu yang kena stroke itu jangan berpikiran kepengin sembuh dengan instan. Ya. Kayaknya ya tidak ada. Ya kalaupun ada itu adalah merupakan faktor keberuntungan saja. Yang namanya stroke ya harus dihadapi dengan sabar. Ya. Dan tidak ada para terapis atau dokter yang bisa mengobati, begitu diobati sekali dua kali langsung sembuh, kayaknya tidak ada. Kalaupun kita sering dengar lewat YouTube bahwa bapak ini bisa ngobati stroke dengan sekian hari, sekian jam, bahkan ada yang sekian jam sembuh total, itu silahkan didengar. Tapi dalam prakteknya itu tidak ada, kecuali memang biqudratillah wa iradatillah, karena Allah itu mempunyai sifat idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kalau Allah menghendaki penyakit apapun sembuh sekarang, ya sembuh. Tapi kalau pengalaman saya dan pengalaman teman-teman saya, ya, itu tidak ada. Saya ini punya teman stroker. Dia adalah polisi, ya. Saya omong-omong sudah berobat sampai kemana? Dia hanya menjawab, saya itu hampir dari Sabang sampai Maroke. Saya setiap dengar ada terapis, ada dokter seperti ini, saya datangi sampai Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, sampai ke Sumatera saya datangi. Tetapi nyatanya ya saya tetap masih begini, dan ini berkat kesabaran saya, mipil-mipil saya sudah bisa berjalan, hampir pulih 100%. Itu saya pernah ada teman saya polisi yang kena stroke seperti itu. Untuk itu kepada bapak-bapak, ibu-ibu, para stroker, yang penting panjenengan jangan malas, ya. Dan jangan meninggalkan doa, ya. Karena kita manusia ini punya hak dan punya kewajiban untuk berikhtiar, berusaha. Tetapi Allah lah yang menentukan, dan Allah menentukan ini harus didorong dengan doa. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena semua apa yang kita miliki, tangan yang milik Allah, kaki yang milik Allah, otak yang milik Allah, semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya dipinjami saja. Loh, kalau yang meminjami itu sedang meminta, ya kita berikan. Tetapi insya Allah dengan doa yang tulus, dengan doa yang khusyuk, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan apa yang kita inginkan. Ini para stroker supaya dijadikan pegangan seperti itu. Yang keempat, ya, yang keempat, untuk bisa menjadikan pulih kembali, ya, panjenengan jangan lupa obat, ya. Obat yang dari resep dari dokter diminum, ya. Karena ini kaitannya dengan otak, yang namanya otak itu kan perlu dikasih vitamin, perlu dikasih obat, ya, agar otaknya itu bisa pulih kembali, ya. Dan jangan lupa latihan. Latihan ini sangat penting. Karena orang stroke itu ibarat satu mesin diesel mesin itu kabelnya dicopot semua, ya. Dicopot semua, tidak ada yang aktif satupun. Kemudian mau diaktifkan itu harus teliti. Ini yang harus disambung, ini yang harus disambung dengan ini yang harus disambung dengan itu. Itu harus teliti dan harus hati-hati. Itu orang stroke itu seperti itu. Makanya latihan itu sangat-sangat dibutuhkan. Memang yang namanya orang stroke itu kepenginnya tidur. Jadi kalau tahu bantal, tahu kasur, ya penginnya sudahlah tidur, enak, ya.
Lebih-lebih kalau habis subuh ya, itu tidur kan enak. Habis asar tidur juga enak ya. Itu semua tidak mendukung kesembuhan pemulihan stroke panjenengan. Jadi panjenengan paksakan latihan ya. Dan latihan juga harus maksimal. Kalau kita menggerakkan kaki itu ya jangan hanya sekali 2 kali, kita gerakan minimal 10 kali ya, syukur bisa 25 kali ya. Ini seperti itu. Karena apa sih? Karena tujuannya adalah untuk menguatkan otot-otot, untuk memfungsikan saraf-saraf yang baru berhenti ya. Bagaimana contoh, pamannya kita punya tangan ini katakan saja yang kena stroke ya, ini harus digerak-gerakan ya. Digerak-gerakan bukan hanya sekali dalam 1 bulan, tetapi harus digerakkan setiap hari. Bahkan kalau bisa pagi sore digerak-gerakan. Itu ya. Dan selanjutnya yang perlu diperhatikan lagi, karena yang namanya stroke itu kan faktornya macam-macam ya. Ada mungkin karena faktor darah tinggi ya, hipertensi. Ya sudah barang tentu darah tingginya dikontrol ya. Kalau kira-kira tinggi segera diobati ya. Terus mungkin karena kencing manis atau gula ya, gulanya itu diatur ya biar jangan terlalu tinggi. Atau mungkin karena kolesterolnya juga harus diatur ya. Jadi ini harus diteliti. Jadi kalau panjenengan kena stroke menurut dokter diteliti di CT scan itu karena panjenengan mungkin karena kolesterolnya ini yang diperhatikan biar jangan meningkat. Kalau gulanya yang diperhatikan agar gulanya tidak terlalu tinggi. Hipertensinya darah tingginya itu diperhatikan agar tidak terlalu tinggi. Ini seperti itu ya modelnya. Di samping itu perlu kami sampaikan bapak-bapak dan ibu-ibu, ada penyebab stroke ya. Ini supaya dicatat ya, bagi bapak-bapak ibu-ibu yang tidak terkena stroke, belum kena stroke dan mudah-mudahan tidak kena. Stroke itu bisa terjadi karena tentang pikiran ya. Kita terkadang jadi orang itu selalu berpikir yang neko-neko ya, yang akhirnya pikiran itu tidak nyandak, terjadi stroke. Itu sering terjadi ya. Atau mungkin kecapean ya. Termasuk nyuwun sewu saya sendiri, prediksi saya kenapa saya kok kena stroke ya, semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya melihat memang saya waktu itu ada 3 faktor yang saya laksanakan atau yang saya tidak ngontrol. Yang pertama, saya kecapean. Karena waktu itu saya 1 bulan saja itu umroh 2 kali. Dan kebetulan umroh yang kedua waktu itu bulan itu saya umrohnya cukup capek karena mampir di Dubai ya. Di Dubai sedang mulai terdengar tentang wabah corona sehingga kami kecapean ya. Yang kedua karena makan ya. Jadi waktu itu saya umroh di Dubai itu yang namanya makan, Masya Allah, rata-rata makanannya itu penuh dengan kolesterol. Saya dimasukkan di rumah makan Cina asli, yaitu makanannya urang, cumi, dan lain sebagainya yang penuh dengan kolesterol. Ya saya ya maklum orang desa ya makan dengan lahap ya. Bukan hanya itu, setelah saya pulang ya, saya kan senang telur asin. Saya makan telur asin yang asinnya luar biasa ya. Sehingga akhirnya waktu itu saya habis duhur itu makan lauknya itu telur asin yang asinnya asin sekali. Tiba-tiba setelah siang saya tidur sekitar jam 3 saya kena stroke itu. Dan yang ketiga, faktor yang ketiga di samping tadi makanan, pikiran ya,
tenaga dan pikiran. Loh, ini pikiran. Waktu itu saya memang pikirannya sepaneng betul. Bagaimana tidak sepaneng? Saya baru pulang dari umroh, ya, datang di pesantren, geger tentang corona. Yang waktu itu saya berpikir agak mumet. Ini enaknya santri dibubarkan, apa dipertahankan di sini? Kalau dipertahankan resikonya begini. Kalau dipulangkan resikonya begini. Sehingga waktu itu saya pusing sekali. Enaknya santri itu apa dipulangkan, apa ditahan di pondok pesantren. Akhirnya kesimpulannya santri tetap ditahan di pondok pesantren. Saya waktu itu pusingnya bukan main. Sehingga 3 faktor ini kumpul. Yang pertama makanan, yang kedua kecapean, dan yang ketiga pemikiran yang mumet atau yang pusing. Sehingga saya hari itu terkena penyakit stroke. Nah, oleh karenanya kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang alhamdulillah sampai sekarang masih diberi kesehatan, hindari minimal 3 faktor ini. Jadi panjenengan kalau sudah mengerti bahwa darahnya tinggi, ya, panjenengan makannya diatur. Makanan-makanan yang mengandung kolesterol dikurangi, ya. Makanan-makanan yang mengandung gula dikurangi. Makanan-makanan yang mengandung darah tinggi dikurangi. Ya. Yang kedua, kalau kita ini ya kerjanya keras, ya tolong kalau sudah merasa capek istirahat, ya. Jangan dipaksakan, sebab yang namanya tenaga manusia itu sangat terbatas. Kalau dipaksakan itu akan berakibat seperti saya sekarang ini. Yang ketiga kaitannya dengan pemikiran. Memang yang namanya pikiran kita itu terkadang dihadapkan kepada masalah-masalah yang sulit, yang rumit, ya. Monggo ketika kita menghadapi masalah yang sulit, yang rumit, nggak usah dihadapi terus, tinggal aja, sudah. Urusan itu urusan Allah, nanti yang ngatur Allah. Itu seperti itu saja. Insya Allah dengan langkah-langkah yang seperti itu panjenengan akan terhindar dari penyakit stroke seperti yang saya alami dan teman-teman stroker yang sekarang sedang mengalami penyakit stroke itu. Ini 3 faktor. Di samping faktor-faktor yang lain masih ada, tapi ini secara garis besar yang saya sampaikan adalah ini. Alhamdulillah stroke saya ini karena hipertensi. Dan waktu saya terserang stroke itu, ya darahnya itu nyampe 200 lebih, ya. Tapi alhamdulillah sekarang setelah diperhatikan oleh istri saya, oleh anak-anak saya, ya kebetulan anak saya itu ada yang jadi dokter dan ada yang jadi apoteker, itu yang selalu memperhatikan. 3 hari sekali saya harus minum obat amlodipin, 3 hari sekali saya dicek ya darahnya. Alhamdulillah sampai sekarang ini darahnya normal, paling tinggi 120, paling tinggi 130, ya. Nanti kalau sudah 140 anak saya nginum obat amlodipin. Nah ini sehingga alhamdulillah sampai sekarang ya perkembangan pemulihan diri saya tentang stroke ini mulai berkembang dengan baik. Sekarang yang tadinya setiap hari itu saya pusing-pusing, sekarang alhamdulillah pusing-pusingnya sudah hilang. Karena yaitu saya sudah punya prinsip, sudahlah ini pokoknya modal utama harus sabar. Dan yang kedua tawakal, yang ketiga ikhtiar, ya. Itu dengan 3 modal ini alhamdulillah saya ketika menghadapi kesibukan, kerut dan pemikiran, semuanya saya hilangkan, semuanya saya hadapi dengan enjoy. Nah ini mudah-mudahan pengalaman saya ini bisa dijadikan pelajaran oleh para stroker di mana saja, dan dijadikan pelajaran oleh bapak-bapak, ibu-ibu yang mendampingi orang-orang yang sedang kena penyakit stroke. Sebab keluarga peranannya sangat penting. Banyak sekali orang kena penyakit stroke, padahal stroke ringan, tapi karena keluarga tidak mendukung, tidak memperhatikan, akhirnya tambah hari tambah parah,
tambah hari tambah parah, dan akhirnya umurnya pendek. Itu banyak terjadi. Ada yang terkadang seorang istrinya waktu masih sehat, iya, kalau mengatakan cinta itu Masya Allah, kayak anak muda sekarang, I love you full, ya. Bisa anak I love you ini ditambah full, ya. Itu seperti itu. Tapi ketika suaminya sakit stroke, akhirnya apa? Prinsipnya habis manis sepah dibuang, kemudian ditinggal, ya. Ini banyak terjadi seperti itu. Begitu juga sebaliknya, ya. Kebetulan yang stroke itu istrinya, waktu masih jadi istrinya dalam keadaan sehat, ngoblong-ngoblong, Masya Allah, ditungguin setiap hari, setiap saat, ditunggu terus, ya. Tapi setelah istrinya stroke, ditinggal begitu saja, bahkan kemudian cari orang lain, ya. Naudzubillah min dzalik. Loh, ini para keluarga, tolong yang punya keluarga yang sedang stroke, panjenengan ikhlaskan perjuangannya untuk ikut ngapingi, untuk ikut memperhatikan suaminya atau istrinya. Demikian saja, ini sekedar pengalaman kami, mudah-mudahan bisa diambil manfaat oleh kita sekalian. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.